pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini luar biasa ya, kita diberi sarapan tahu bakso. Siapa yang belum makan tahu bakso tadi? Semua sudah toh? Berarti lebih semangat ini hari ini memuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, nggak terasa ya, minggu ini adalah minggu yang keempat serial Katekese. Minggu yang pertama apa ya? Kita mencoba mengingat kembali. Apa minggu yang pertama? Lupa, sama kalau gitu. Minggu yang pertama purgatorium. Minggu yang kedua kutuk, ya tentang kutuk apa? Karma dan kutuk. Yang ketiga cinta sejati, cinta sehidup semati. Hari ini kehidupan kekal. Saya percaya semua yang ada di tempat ini ingin menerima janji Tuhan, yaitu kehidupan kekal. Amin. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau gandolan terus sama Gusti Yesus. Hanya gandolan sama Gusti Yesus kita dapat mendapat kehidupan kekal. Amin. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula wiwit ngandhol Gusti. Benar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap berpegang kepada Tuhan, sebab kita nggak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Banyak sekali godaan di dalam hidup kita, namun kita berpegang terus kepada Tuhan, pasti dimampukan. Amin. Amin. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula wiwit ngandhol Gusti. Saben dina kula wiwit ngandhol Gusti. Saben dina kula wiwit sama-sama ngandhol Gusti. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mau siapkan hati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, jika kami boleh punya Bapa seperti Engkau. Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah jalan kebenaran hidup kami. Tuhan Yesus,
Kami sungguh gak sanggup tanpa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami senantiasa selalu berharap dan berpegang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kasih yang tulus, kasih yang sempurna yang Kau berikan bagi kami. Ini kami Tuhan, biarlah melalui setiap pujian ini Tuhan, Kami mau angkat hati kami mau ucapkan syukur kami hanya kepada-Mu. Mari bersama-sama kita mau katakan, sungguh kasih Tuhan tulus dan mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan, sungguh kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tanpa pamrih diberikan bagi kita. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Benar Tuhan, dari dalam hati kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, kasih yang sempurna, kasih yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang telah menyelamatkan kami. Ini kami Tuhan, kami mau katakan bahwa kasih-Mu sungguh mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan
Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang sudah Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau naikkan syukur kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. 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 Tuhan, itulah ucapan syukur kami Tuhan. Betapa Engkau sungguh luar biasa. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang tak terbatas. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang layak kami puji. Kasih-Nya tiada duanya. Mari kita mau memuji Tuhan. Kasih-Nya sungguh besar diberikan bagi kita. Kasih yang tak ternilai. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup
menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan, sebab Dialah jalan kebenaran dan hidup kita. Amin. Firman Tuhan katakan, bersama-sama kita mau katakan hari ini bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup kita. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Benar Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan kami beroleh keselamatan kekal. Itulah janji-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Mampukan setiap kami Tuhan untuk menerima janji-janji-Mu. Ini kami Tuhan. Saat ini kami mau datang kepadamu dengan membawa hati kami. Kami mau persembahkan hanya untuk Engkau Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Sungguh indah karya-Mu Tuhan. Karya-Mu
kami Tuhan. Selamanya Tuhan kami mau menyembah Engkau, sebab Engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran hidup kami. Biarlah saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu sungguh indah bagi kami. Karya-Mu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, ini kami. Ku membawa. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan. Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Benar Tuhan, ini hati kami. Engkau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Kami yang rindu akan Engkau. Mari Tuhan, Engkau lawat setiap kami Bapa. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah.
siapkan hati kami ya Bapa untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman yang akan Kau tabur di tempat ini boleh menjadi rema dan kekuatan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Waduh, tidak usah. Oke, baik. Selamat siang para saudaraku terkasih. Shalom. Shalom. Baik. Saya kira tidak usah mimbar ya. Nanti seperti kuliahan. Oke, baik. Setelah kita melakukan puji-pujian, sekarang kita mencoba untuk sedikit belajar, sedikit mengerti, sedikit membicarakan sesuatu yang merupakan janji Allah sendiri. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk melihat kehidupan kekal atau hidup kekal yang saya beri judul kehidupan kekal, janji Allah dan harapan kita. Jadi Allah itu sudah berjanji, Allah itu kalau dalam lagu pujian itu ada Allah yang berjanji, Allah yang peduli, ya. Lalu kemudian ini menjadi harapan kita, hidup kita selamanya ya, sampai kita nanti kembali kepada Sang Pencipta. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam soal kehidupan kekal itu, ada kenalan dulu. Baik, terima kasih. Nama saya Hari Suparwito. Jadi saya Romo atau imam dari Serikat Yesus, SY ya. Di Surabaya tidak ada. Di Surabaya biasanya SVD, Karmel, lalu CM atau Projo ya. Serikat Yesus berkarya di Malang ada 2 orang di Seminari Tinggi. Lalu kemudian lebih banyak di Jawa Tengah dan DIY, Jakarta, lalu kemudian di Papua. Kami berkarya di sana. Tetapi jangan takut atau jangan khawatir loh, kok romonya sampai ke sini begitu ya. Kok jauh-jauh banget gitu. Asli saya itu Ngagelrejo. Jadi saya juga arek Surabaya. Saya lahir ya di rumah itu, gede sekolah ya di rumah itu, bekerja ya dari rumah itu. Sampai tahun 92 saya masuk novisiat Serikat Yesus di Semarang, di Girisonta. Kalau ingat, kalau pernah lewat sana, ya, di Ungaran. Begitu. Lalu SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi itu di Surabaya. Saya selesai dari ITS tahun 90. Wah, sudah tua ya berarti ya? Atau masih muda? Lalu bekerja 2 tahun di Ometrako, di Basuki Rahmat Gedung Putih itu. Sebagai manajer EDP di sana, Electronic Data Processing. Dulu, sekarang sudah tidak lagi. Lalu tahun 92 saya mulai mengikuti novisiat di Serikat Yesus. Jadi saya tidak lewat seminari menengah, saya tidak lewat Garum, saya tidak lewat Mertoyudan atau siapapun atau dimanapun yang ada di seminari menengahnya, tidak. Jadi saya dari
perguruan tinggi, lalu bekerja, lalu kemudian masuk di situ. Nah, sekarang saya bekerja apa? Saya bukan romo paroki. Saya mengajar di Sanata Dharma, di Universitas Sanata Dharma di Jogja. Jadi sejak saya frater tahun 98 itu saya mengajar di Sanata Dharma. Saya tidak mengajar teologi filsafat ya. Kalau saya mengajar teologi filsafat nanti murtad semua. Saya mengajar di informatika. Jadi saya selesai S1 dari ITS, lalu kemudian saya meneruskan S2, meneruskan S3 di Australia, lalu saya diminta untuk mengajar di sana. Maka saya bukan romo paroki. Saya membaptis ponaan saya sendiri, ya, tidak seperti romo paroki yang banyak membaptis, tiap bulan membaptis bayi dan sebagainya. Saya juga hanya memberkati pernikahan adik-adik saya, ya. Jarang sekali orang yang minta untuk pemberkatan ke saya kecuali ya ada beberapa teman dekat, dosen dan sebagainya, dosen muda begitu ya. Jadi ya sudah, saya bukan romo paroki, tidak terkenal. Enak tapi kalau pergi kemana-mana nggak tahu kalau romo. Jadi bisa bebas kemana-mana. Begitu lalu kemudian ya sampai sekarang saya ada di Jogja. Di Sanata Dharma itu lalu kemudian mengajar setiap harinya mengajar di program studi informatika. Nanti kalau ada pertanyaan nanti lagi. Biar saya meneruskan ini. Oke, baik. Kita akan memulai tema kita, yaitu tentang hidup kekal. Nah, ada pertanyaan dari saya sebelum kita sebelum kita membicarakan apa itu hidup kekal. Yang pertanyaan-pertanyaan itu adalah apa sih yang terjadi setelah kita itu mengalami kematian? Pernah enggak kita itu berpikir kalau aku mati itu kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah hidup kita akan berakhir begitu saja? Ya. Mungkin kita akan berpikir bahwa ya kalau aku mati mungkin banyak orang yang menangisi, keluarga dekat akan menangis, keluarga dekat mungkin akan merasa kehilangan, banyak teman juga yang merasakan kehilangan dan seterusnya. Tetapi sebenarnya yang pertanyaan lebih penting lagi itu adalah apakah kalau kita sudah meninggal itu lalu hidup kita itu begitu-begitu saja. Dan kita sebagai orang Katolik itu punya keyakinan, punya kepercayaan bahwa kematian itu bukanlah akhir. Jadi ada hidup yang lain. Memang tidak di dunia ini, memang kita tidak bisa ketemu lagi dengan orang-orang yang sudah meninggal. Semalam itu saya keluar karena jam 9 malam itu di jalanan depan rumah ibu di Ngagerejo itu kok sepi banget. Lalu saya keluar, lalu saya ketemu dengan salah seorang tetangga yang sudah lama sekali tinggal di situ. Lalu kemudian dia cerita bahwa sekarang gang ini, jalan ini itu sepi karena orang-orangnya sudah pada meninggal. Begitu. Jadi ada, kalau saya boleh cerita sedikit, ada 25 rumah dalam satu jalan itu. Lalu sekarang tinggal 3 orang yang menjadi orang asli di sana. Ya termasuk ibu masih ada, bapak sudah meninggal. Lalu ada 2 orang yang lain. Nah, salah satu dari anak 2 orang yang lain yang tadi malam ketemu dengan saya. Lalu kemudian dia cerita macam-macam, termasuk bahwa sekarang seringkali ada poci katanya dia. Ada pocong katanya. Karena
jalan itu sekarang sepi, katanya begitu. Lalu ada beberapa kali orang lewat di situ atau penjual tahu tek atau apa, katanya pernah melihat ada orang duduk-duduk di sana, didekati nggak ada orang itu, begitu ya. Ya saya juga tidak tahu, saya juga tidak percaya dengan itu karena saya juga tidak pernah melihat itu, begitu ya. Tetapi bahwa kita sebagai orang Katolik itu percaya bahwa kematian itu bukan akhir segalanya. Dan kalau kita melihat dalam Yohanes 11:25 sampai 26, 2 ayat itu, ada yang bawa kitab suci? Tidak ada. Katolik itu berarti ya. Bawanya apa di sini? Puji syukur ya, ya itu ya. Nah, di dalam itu, di dalam ya, dalam Injil Yohanes ayat 11, bab 11 ayat 25-26 itu, Yesus mengatakan, bersabda, akulah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini berarti bahwa keyakinanku, keyakinan kita, Gereja Katolik sendiri juga mengatakan bahwa ketika kita diciptakan, ketika kita hidup dan ketika kita mati pun kita tidak akan pernah hilang. Itu keyakinan yang harus kita pegang, itu iman kita. Dan inilah janji tentang hidup kekal itu. Bahwa tidak akan mati selama-lamanya. Lalu kalau begitu apakah dunia ini lalu penuh begitu ya? Sejak orang purba dulu sampai sekarang begitu ya? Ya mungkin bukan orang purba ya, karena orang purba juga belum mengenal iman tentang Tuhan Yesus begitu ya. Tapi apa artinya ini? Apa artinya hidup kekal atau tidak akan mati selama-lamanya ini? Mungkin itu yang perlu kita lihat. Oke, baik, itu yang terjadi. Nah, inilah mungkin pertanyaan kita pada hari ini. Kita berefleksi, kita ingin bertanya, sebenarnya apa sih artinya hidup kekal itu? Dan yang lebih dalam lagi adalah mengapa itu penting ketika aku menjadi orang Katolik, ketika aku benar beriman dalam Gereja Katolik. 2 hal yang akan saya coba jelaskan sesederhana mungkin begitu ya. Dan terima kasih bahwa saya harus buka-buka lagi, saya harus buka buku, saya harus melihat membaca-baca lagi buku-buku teologi, filsafat begitu ya. Karena sejak tahun 2000 saya nggak pernah lagi pegang buku-buku itu. Yang saya pegang itu adalah buku-buku komputer. Karena praktis saya ya akan mempersiapkan begini kalau saya khotbah. Entah khotbah hari Minggu, entah khotbah kalau diminta untuk misa. Tetapi praktis keseharian saya hanya membaca saja, tapi tidak pernah lebih dalam menggali apa itu. Maka ketika diminta untuk datang ke sini dan kemudian juga membawakan firman ini, saya mencoba untuk membuka-buka kembali, mencoba untuk melihat-lihat kembali seperti apa sih sebenarnya hidup kekal. Maka terima kasih bahwa dengan acara ini, dengan peristiwa ini saya pun juga diingatkan kembali. Oke, baik. Kita masuk yang pertama. Apa sih sebenarnya arti hidup kekal itu? Kita mulai dari kitab suci. Ingat bahwa iman Katolik kita itu mendasarkan pada 3 hal. Ya, pewahyuan, kitab suci yang tertulis, dan ajaran gereja. Kita nanti akan melihat itu satu persatu bahwa ini bukan omongan tok, ini bukan keyakinan kita tanpa bukti. Ternyata bahwa apa yang kita imani sebagai hidup kekal itu ada. Kalau ada orang yang mengatakan mana buktinya bahwa itu ada banyak sebenarnya, tapi saya tulis yang besar-besar saja. Ya.
Itu bisa kita ambil dari Matius 19, Yohanes 3, Yohanes 11, Roma 6 kalau kita ingin melihat dari perjanjian baru. Saya tadi sudah pinjam kitab suci. Oh bisa, baik. Oh terima kasih, sudah dibantu ternyata ditampilkan. Ya benar ya, jadi tidak perlu kitab suci, buku kita itu sekarang ternyata. Baik ya, dari Matius 19 ya, di sana dicuplik di situ ayat 16 dan 17. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Nah, kalau kita melihat ini, kalau kita melihat kalimat ini, maka jelas sekali ada hubungan antara perbuatan baik dan hidup kekal. Maka pertanyaannya itu langsung, perbuatan baik apa? Sehingga kita dapat memperoleh hidup kekal. Yang kedua, oh ya, ini diteruskan ya. Baik. Ya. Mungkin ke yang Yohanes. Lompat ke yang Yohanes ya. Nah, itu ya. Kalau tadi itu dari sisi manusia. Kita bertanya kepada Tuhan, perbuatan baik macam apa? Ya. Sekarang ini dari Tuhan sendiri. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini dari Tuhan. Artinya bahwa Tuhan itu meminta kita. Kalau tadi itu kita yang bertanya kepada Tuhan, sekarang Tuhan itu mengatakan bahwa Allah yang begitu kasih itu, Allah yang begitu mencintai kita itu tidak mungkin akan membinasakan kita. Itu poinnya dari Yohanes 3. Berikutnya dari Yohanes 11. Yesus sendiri mengatakan. Ya, jadi ada 3 aktor katakanlah begitu. Kalau kita mau melihat. Yang pertama itu dari manusia, yang kedua dari Allah, jadi dari Tuhan sendiri. Lalu yang ketiga itu Tuhan sendiri yang mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Tentu hidup di sini tidak berarti lalu kita hidup terus, tidak. Maka kita nanti akan melihat itu hidup macam apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini. Ya. Berikutnya dari Roma, ya. Ini juga sama. Paulus mengatakan bahwa upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dari 4 ayat ini, dari 4 cuplikan ini, 1 dari manusia, 3 itu dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri. Artinya bahwa hidup kekal itu bukan hanya diberikan oleh Tuhan yang memang maha kasih, tetapi juga ada dari pihak kita. Kita harus berusaha, kita harus mengusahakan hidup kekal itu. Itu yang terjadi. Nah, dari ayat-ayat ini tadi maka jelas bahwa iman kita Gereja Katolik mengatakan ya kita itu hidup kekal. Kita itu mendapatkan janji dari Tuhan sendiri. Tuhan yang mencintai, Tuhan yang mengasihi kita. Itu dasar alkitabiahnya. Ya. Nah, sekarang artinya bahwa
Hidup kekal itu berarti kalau tadi ya tidak akan pernah mati dan sebagainya itu, lalu kita harus mengartikan itu bukan sekedar mati dalam arti mati seperti kita melihat saudara kita atau orang tua kita, leluhur kita atau teman kita yang lain-lain yang meninggal, itu bukan. Apa sih maksudnya itu? Tadi saya mengatakan begitu. Kalau saya dikatakan hidup itu berarti hidup bersama dengan Allah selama-lamanya. Hidup kekal itu berarti hidup bersama dengan Allah selama-lamanya. Maka hidup kekal itu bukan nanti. Hidup kekal itu bukan setelah kita meninggal. Ya sekarang ini. Mulai dari ketika kita mengenal Tuhan sendiri. Itu hidup kekal. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengikuti, ketika kita mengimani, ketika kita berdoa kepadanya, ketika kita mencintai Dia, ya itu hidup kekal. Bukan sekedar hidup di surga, tetapi hubungan dengan Allah yang sudah dimulai. Dan dari Yohanes 17 di bagian akhir itu, sekali lagi kita merujuk kepada Alkitab, ya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya sekarang, kita kenal dengan Yesus tidak? Apakah kita mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang hidup? Iya. Pernah enggak kita melupakan Dia? Pernah enggak kita menduakan Dia? Nah, itulah. Dengan kata lain sebenarnya hidup kekal itu adalah hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, apa aku mengenal Tuhanku? Jangan-jangan kalau sekali dua kali doa kita enggak dikabulkan lalu kita ngambek. Lalu kita enggak mau lagi kenal dengan Dia. Sebenarnya gampang kok. Doa kita itu kepada Tuhan itu sama seperti permintaan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah kalau kita sebagai anak minta kepada orang tua itu selalu dikabulkan? Tidak juga. Sama. Tetapi yang penting adalah apakah aku tetap bersama dengan Dia. Kalau doaku tidak dikabulkan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, apakah aku berpaling dari Dia? Itu pertanyaannya. Ataukah sebaliknya, kita tetap bertekun, kita tetap percaya, kita tetap bersama dengan Dia. Dan itulah hidup kekal. Gampang kan? Susah. Susah. Ketika kita dihadapkan pada situasi dunia kita ini, ketika kita dihadapkan pada masalah-masalah dalam kehidupan ini, kita sering lupa. Kita seringkali juga tidak mengenal Tuhan sendiri. Kalau ada sesuatu yang menggembirakan, kita tidak lagi mengenal Tuhan. Kalau ada sesuatu yang membuat diri kita sebagai manusia menjadi yakin benar, maka kita lupa akan Tuhan. Seakan-akan semuanya adalah usaha kita sendiri, kita lupa. Bahkan sebaliknya juga. Susah, jadi manusia itu susah. Yang kedua,
Hidup kekal itu berarti adalah harapanku bahwa ketika aku mati, ketika kita meninggal dari dunia fana ini, maka kita akan dibangkitkan. Itu berarti juga hidup kekal. Keyakinanku akan hidup kekal adalah ketika kita meninggal, maka kita akan dibangkitkan. Dalam 1 Korintus 15, 20-22 dikatakan di sana. Kami akan dibangkitkan seperti Kristus. Artinya bahwa ya kita tidak akan mati selamanya. Karena kita akan dibangkitkan. Itulah iman kita. Karena Yesus bangkit dari kematian, maka kematian itu bukanlah akhir. Maka kita pun juga harus percaya itu bahwa kalaupun aku mati, kalaupun aku meninggal, aku pun juga pasti akan dibangkitkan. Dan itulah janji Tuhan sendiri, itulah kehidupan kekal. Tadi dari sisi Alkitab. Dari iman yang kita percayai, sudah nggak boleh protes ya, nggak boleh protes ya. Itu kitab suci, saya ambil dan nggak boleh protes ya. Dari ajaran gereja bagaimana tentang hidup kekal? Gereja Katolik pun mengajarkan dalam Katekismus Gereja Katolik KGK ya, sudah saya tidak akan bertanya lagi karena bukunya lebih tebal daripada kitab suci ya. Tetapi bisa dicari di internet ya. Ada buku KGK dari Iman Katolik, webnya Iman Katolik itu ada buku KGK, tinggal dituliskan nomornya saja ya. Saya ambil 2 nomor, yaitu KGK nomor 1524. Ya, di sana dikatakan ajaran gereja mengatakan bahwa Ekaristi merupakan sakramen peralihan dari kematian menuju kehidupan. Dari dunia ini menuju ke rumah Bapa, maka pentingnya sakramen itu diletakkan di sana. Nanti dalam beberapa slide kemudian akan saya tunjukkan. Ekaristi yang menjadi puncak sakramen, puncak iman kita, maka jangan pernah lolos lepas dari Ekaristi. Ada kesempatan, berangkat. Sudah, jangan merasa bahwa saya tidak pantas Romo untuk menerima hosti dan sebagainya. Sudah, tidak usah. Berangkat Ekaristi. Ya. Bahwa nanti memang perlu ada pertobatan, iya. Tetapi ketika kita semakin jauh dari Ekaristi, yakin deh bahwa kita semakin tidak mengenal Tuhan sendiri. Gak usah milih-milih Romo ya. Oh, saya maunya Romo itu tuh, khotbahnya bagus ya. Saya nggak mau Romo itu, sudah Romonya tua, khotbahnya begitu-begitu aja, khotbahnya 1 jam gitu ya. Gitu ya. Kalau ada Romo khotbah 1 jam ditinggal saja ya. Ekaristi menjadi sakramen paling penting. Ekaristi menjadi peralihan dari kematian menuju kehidupan. Artinya bahwa ya hidup kekal. Lalu yang kedua dari KGK 893. Dengan demikian mereka akan mencapai hidup kekal bersama dengan kawanan yang dipercayakan kepadanya. Nah, ini penting. Bahwa hidup kekal itu jangan dipek dewe, hidup kekal itu jangan dikekepi sendiri, hidup kekal itu jangan dicari sendiri, hidup kekal itu jangan diusahakan sendiri. Kalau tadi dikatakan bahwa selain Tuhan yang menjanjikan, Allah yang menjanjikan dan kita berusaha
Usaha kita itu jangan usaha sendiri. Karena hidup kekal itu harus diusahakan bersama. Ini poin penting. Ini penjelasan yang pertama dari KGK yang 1524 tadi. Ya, sakramen. Sakramen adalah jalan menuju hidup kekal. Baptis menjadi pintu sakramen. Baptis adalah awal kehidupan baru dalam Kristus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Baptisan menjadi jalan. Dengan dibaptis, kita percaya akan Tuhan. Dengan dibaptis, maka kita mengikuti Tuhan yang menjanjikan hidup kekal. Tanpa baptisan, tanpa pengenalan, kita tidak akan pernah merasakan hidup yang kekal. Baptis menjadi yang pertama. Ya, dari surat 1 Petrus juga mengatakan begitu, ya. Baptisan sekarang menyelamatkan kamu bukan dengan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan dengan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Kristus. Tidak ada lagi kematian di sana, karena yang ada adalah kebangkitan. Baptis menjadi kebangkitan bagi kita manusia lama menjadi manusia baru. Baptis menjadi pintu bagi kehidupan kekal. Bahkan ada yang mengatakan bahwa baptis itu menjadi pintu surga. Maka kita bisa membayangkan kalau tahun ini itu ada Holy Door, ada Porta Santa. Mengapa dilambangkan sebagai pintu? Mengapa? Ya. Itu ya karena memang lewat pintu itulah yang adalah Tuhan sendiri. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Sakramen menjadi jalan untuk menuju hidup kekal. Sakramen yang kedua adalah sakramen tobat atau rekonsiliasi. Sakramen yang saat ini sudah mulai jarang orang melakukannya. Jangan pernah berpendapat bahwa enak ya Romo itu ya nggak pernah sakramen tobat. Oh siapa bilang? Ya. Hanya kita nggak pernah mengumumkan saja ya. Kita nggak pernah mengumumkan seperti di gereja itu ya. Penerimaan sakramen tobat tanggal ini, jam ini, tanggal ini, jam ini begitu. Enggak. Ya. Setiap tahun kami para Romo, paling tidak kami para Yesuit itu harus retret 8 hari. Dan setiap semester itu ada rekoleksi 3 hari. Dan setiap rekoleksi itu ditutup dengan saling mengakukan dosa. Nah enaknya Romo itu nggak usah antri. Kalau pengakuan nggak usah antri. Tinggal saya mendekati Romo satunya, lalu kemudian saya mau mengaku dosa. Biasanya Romo yang satunya akan mengatakan nanti gantian ya begitu. Boleh. Boleh, kami boleh gantian begitu boleh. Jadi setelah saya mengakukan kepada Romo yang lain, lalu Romo itu mengakukan kepada saya. Lalu kita membuat absolusi bersama-sama. Boleh. Ya, boleh. Tidak ada antri, cepat ya. Tapi kami setiap semester dalam rekoleksi itu kami maksudnya para Yesuit ya. Kalau yang lain saya tidak tahu. Tapi kami para Yesuit melakukan hal itu. Ya. Sakramen baptis menghapus dosa asal, tetapi kita tetap setiap hari berdosa, setiap hari melakukan entah dosa kecil, dosa besar, dan itu yang harus kita lakukan. Dan itulah yang menjadikan jalan kehidupan kekal kita itu menjadi lurus, halus, tanpa kerikil-kerikil yang lain. Dan lebih daripada 2 sakramen ini yang paling penting.
Sakramen Ekaristi. Mengapa Ekaristi itu penting? Karena persatuan dengan Kristus lewat tubuh dan darahnya yang kita terima. Ini bukan soal khotbah romonya, ini bukan soal gedung gereja. Bukan. Tapi bahwa kita dipersatukan dengan Yesus sendiri. Maka saya selalu mengatakan kalau ada kesempatan terima komuni. Sudah enggak usah berpikir kalau bacaannya sama, bacaannya beda. Romonya yang memberi komuni juga tidak pernah tanya, kamu tadi sudah komuni belum? Enggak. Ya, yakin. Tapi ya terus jangan satu hari terima 9 kali, ya jangan. Ya, seringkali kita kan begitu ya. Seringkali kita bertanya, oh kalau bacaannya sama itu enggak boleh terima lagi dan sebagainya. Atau juga kalau tadi terlambat, begitu ya. Siapa yang pernah pergi ke Filipina? Ya. Di Filipina itu saking banyaknya orang Katolik, ya, sama seperti di Indonesia banyak orang Muslim, ya. Kalau di tempat kita itu suro masjid kecil itu banyak di jalan-jalan di kampung-kampung begitu, di Filipina itu kapel itu pating telecek, ya. Di pinggir jalan itu banyak sekali kapel, ya. Saking banyaknya orang Katolik. Dan bagi mereka itu biasa, kalau masuknya Injil, keluarnya ya sebelum Injil. Ya, tidak ada jam seperti kita jam 7 masuk, lalu nanti jam setengah 9 masuk atau jam 9, enggak ada bagi mereka. Romo itu misa setiap saat, Romo itu enggak ada jamnya berhenti. Ya. Maka jangan berpikir bahwa oh ternyata misa itu hanya kalau hari Minggu hanya 3 kali, jam 7, jam 9 gitu, itu di Indonesia. Itu di Indonesia itu. Ya. Di Filipina itu sama seperti di sini saudara kita Muslim itu ya. Habis misa ini romonya lagi habis misa. Romo itu pating telecek juga ya, romo itu banyak di sana itu. Ya. Kita dengan mudah bisa menemukan orang pakai collar itu, dengan mudah sekali bisa menemukan itu ya. Entah di mall, entah dimanapun itu mereka selalu pakai itu ya untuk membedakan. Pertama tentu saja itu sama seperti ABRI. Saya tidak tahu di sini ada ABRI atau polisi ya. Kalau dulu di Indonesia kalau ada ABRI atau polisi itu kalau naik angkot itu gratis begitu kan? Ya dulu. Sekarang tentu tidak ya. Di sana sama. Kalau saya pakai collar itu kita nggak perlu antri begitu ya. Dapat privilege ya. Di Filipina itu begitu. Ya, tapi apakah di Indonesia? Saya kira tidak ya. Kembali ke sini, ya. Persatuan dengan Kristus itu yang menjadi penting. Persatuan dengan Kristus itulah hidup kekal. Lalu perjamuan surgawi yang sudah kita icip-icip saat ini, itu Ekaristi. Lalu yang berikutnya adalah mengenangkan pengorbanan Kristus Sang Juru Selamat. Maka pentingnya Ekaristi sebagai hidup kekal itu di sana. Kalau ada perjamuan kudus di surga, itu kita icip-icip sekarang ini dalam Ekaristi. Kita belum sampai sana, tetapi kita icip-icip dulu di sini. Maka ada salam damai. Maka ada mungkin di sini gereja yang sebelum pembukaan itu romonya mengatakan silakan menyapa kanan kiri Anda begitu ya. Ada damai di sana, ada persaudaraan di sana, ada kasih di sana. Dan itulah hidup kekal. Salah satu hal mengapa saya ingin menjadi romo zaman itu, waktu itu tahun 90-91 itu adalah saya bekerja penuh. Berangkat pagi, siang, sore, malam pulang tidur, berangkat pagi, siang, sore, pulang, malam tidur begitu terus, ya. Lalu ada salah satu teman saya
di kuliah di ITS itu yang menjadi frater di Karmel, di Karmelit di Batu, Malang. Lalu saya ke sana. Saya lihat hidup itu kok enak men toh ya. Hidup di situ kok enak men gitu. Pagi bangun misa begitu ya. Nah kalau itu dulu saya nggak terlalu suka misa ya. Itu karma ya. Dulu saya nggak suka misa, sekarang saya harus misa tiap hari. Nah itu karma itu. Ya. Lalu setelah misa, lalu mereka makan pagi bersama. Lalu setelah makan pagi mereka bekerja, ngepel, sapu, macam-macam begitu bersama. Lalu kemudian agak siang mereka memetik apel. Saya nggak tahu sekarang apakah masih ada apel di novisiat Karmel di Batu itu ya. Saya kurang tahu. Hidup kok enak men gitu, sepertinya nggak ada masalah begitu ya. Nggak seperti kita yang bekerja kan, dikejar target, dikejar masalah, dikejar ini, kejar itu begitu. Kok hidup enak men. Lalu saya mulai berpikir jangan-jangan hidup semacam ini hidup semacam ini itu memang ya, itu gambaran hidup surgawi. Bapak Ibu, saudara-saudariku bisa deh pergi ke Rawa Seneng atau ke Gedono ya. Rawa Seneng itu untuk yang cowok, Gedono itu untuk yang cewek ya. Suster-susternya lihat bahwa mereka itu hidupnya kok tenang begitu ya. Kalau jalan ya nggak pernah lari cepet-cepet gitu ya. Mereka jalan dengan enak, tenang gitu. Seakan-akan itu nggak ada waktu deh. Waktu itu nggak jalan gitu loh ya. Nggak ada yang ingin ditemui lebih cepat itu mana itu nggak ada begitu. Nah, mungkin seperti itu gambaran hidup kekal. Mungkin seperti itu. Ada kedamaian di sana, ada itu. Dan itu kita temukan dalam Ekaristi harusnya. Ini yang tadi saya katakan bahwa surga itu bukan tempat sendiri, bukan tempat kutok. Surga itu jangan dikapling sendiri. Dah itu. Ajak teman-teman, ajak saudara kita untuk masuk surga. Surga adalah persekutuan sempurna dengan Allah dan semua orang kudus. Ya, nggak ada klaim surga milikku, nggak ada. Surga adalah kebersamaan kita. Surga adalah komunal kebersamaan bersama dengan kita. Santo Paulus mengatakan ini. Kini kita melihat dalam cermin sama-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Ya. Apa yang kita rasakan sekarang, kita icip-icip sekarang itu nanti akan terjadi di sana. Nah, dengan demikian, dalam iman Katolik, hidup kekal adalah inti dari pengharapan dan tujuan akhir hidup manusia. Cita-citaku itu. Enggak ada cita-cita kita jadi dokter atau jadi apa itu enggak ada. Cita-cita kita itu harusnya adalah hidup kekal ini, hidup bersama dengan Allah. Mengapa? Karena dengan hidup kekal itu akan memberi makna dalam kehidupan kita. Nah, ini yang penting. Nah kalau begitu nggak perlu Romo, ada dokter, ada guru, ada itu, enggak, belum selesai. Ketika kita mengatakan bahwa hidup kekal itu memberi makna, ketika hidup kekal itu memberi makna, maka apa makna hidupku bagi sesamaku? Itu poinnya. Mengapa ini penting? Karena hidup kekal itu harus bermakna bagi orang-orang di sekitar kita. Yang pertama, bahwa makna kehidupan itu adalah janji Allah sendiri. Ya, Yesus sendiri datang ke dunia untuk menyelamatkan. Itu makna hidup. Kalau kita merasa diselamatkan, maka aku pun juga harus menyelamatkan saudaraku. Kalau aku dikasihi oleh Tuhan, kalau aku diberi rahmat oleh Tuhan, maka aku pun juga harus membagikan rahmat itu, membagikan kasih itu. Itu poinnya. Dan hidup itu tidak berakhir dalam kematian.
Kemarin saya ke kelompok oma opa dan mereka minta tentang api penyucian. Ya. Tetapi bahwa rupanya kita itu setelah kita meninggal nanti, setelah kita mati nanti itu ada 3 hal. Ya. Kita bisa dibawa ke surga, kita bisa ada dalam api penyucian, ataupun juga kalau saya meninggalnya melawan, menolak Tuhan sendiri yang begitu mencintai kita, maka yang ada adalah neraka bagi kita. Saya kemarin memberikan gambaran begini, kalau ada kelas kuliah diberi tes dan nilainya 0 sampai 100, maka 0 itu neraka, 100 itu surga. Lah kita ini dapat nilai 40, 51 begitu. Lah kita yang nilai-nilai begitu itu yang masuk ke api penyucian. Kita semakin dimurnikan untuk dibawa ke sana. Yakin bahwa ketika kita tidak pernah meninggalkan gereja, ketika kita hidup dalam kelompok seperti ini, kita tidak 0. 0 berarti menolak Tuhan. Amin. 0 berarti saya tidak mengenal Tuhan lagi. Kenyataannya tidak. Kita masih membuat tanda salib, kita masih mau datang ke tempat ini, tidak 0, tetapi juga tidak 100. 100 itu para kudus. 100 itu Bunda Maria. Ya. Itu manusia biasa yang nilainya 100. Kita ya 75 sudah lumayan. Tetapi kita harus yakin bahwa kita pun ada di sana dan kita pun akan diselamatkan. Kalau kita tidak 0. 0 berarti menolak rahmat. 0 berarti kita tidak mengenal Tuhan sendiri. Ya. Dan penderitaan di dunia kita ini itu tadi saya mengatakan hal yang sama juga, bahwa apa yang kita alami di dunia ini itu belum apa-apanya kalau aku akan melihat hidup yang kekal itu. Maka jangan takut. Ya. Saya kemarin cerita di kelompok orang tua itu tentang penjual nasi goreng. Ya. Nah, itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa jangan berputus asa. Anak-anak Tuhan tidak pernah berputus asa. Jangan berputus asa. Terus, tekun, sabar, berdoa. Itu yang harus dilakukan. Kesadaran akan hidup kekal mendorong orang Katolik untuk menjalani hidup dengan iman dan perbuatan baik. Ingat tadi ya, apa yang harus ku perbuat? Hidup baik. Apakah hidup baik itu dalam bagian lain dikatakan, Tuhan saya sudah melakukan semuanya. 10 perintah Allah sudah saya lakukan. Apa yang kurang? Yang kurang adalah bagaimana kamu mau melayani saudaramu. Menghormati orang tua jelas. Ya, berdoa ke gereja jelas. Tetapi apakah kita tetap dapat melayani sesamaku? Ya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Masih ingat ya Matius 25 ya? Ini ayat atau perikop yang paling top bagi orang Katolik ya. Apa yang harus kuperbuat bagi saudaraku? Ketika Tuhan sendiri mengatakan kambing ke sana, domba ke sana, ya, lalu kapan kita tahu bahwa ya ketika kamu mengunjungi saudaramu, ketika kamu memberi pakaian, ketika semuanya itu. Itu yang terjadi dengan hidup
mencintai Tuhan dan sesama, melakukan kebaikan dan menjauhi dosa. Ya, itu adalah. Nah, dengan demikian kesatuan dengan Allah adalah kebahagiaan sejati. Jadi sekali lagi bahwa hidup kekal berarti adalah bersatu bersama dengan Allah sendiri. Ini adalah puncak karena Tuhan sendiri adalah kebangkitan dan hidup. Tidak ada lagi yang melebihi itu. Maka janji kebangkitan itu juga akan terjadi dalam diri kita. Ketika aku tidak nol tadi itu. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Pertama, hidup dalam kasih. Berbuat baik. Sudah, nggak usah ditaker-taker lagi. Berbuat baik itu seperti apa? Orang lain tersenyum, orang lain tertawa, orang lain bersyukur. Itu berarti kita sudah hidup baik. Sudah nggak usah diukur lagi. Berdoa. Ya, sakramen. Maka tadi saya mengatakan bahwa ekaristi. Jangan pernah melupakan itu, ekaristi. Lalu tentu saja beriman penuh pada kerahiman. Asal aku tidak nol, maka aku tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Itu adalah bagian ini. Ya, asal aku tidak nol, maka aku tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Dan ini salah satu contoh yang paling baik ya, dari Bunda Teresa. Setiap orang yang saya layani adalah Yesus sendiri. Melayani orang sekitar kita, berkorban demi orang sekitar kita, dan saya menganggap mereka itu Yesus sendiri. Artinya bahwa ya kita akan selalu berada. Melayani sesama berarti melayani Allah yang kekal. Itulah hidup kekal. Amin. Terima kasih. Hidup kekal bukan soal setelah kematian, bukan soal apakah kita akan menerima rahmat atau berkat, bukan itu. Hidup kekal adalah kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Mo, terima kasih. Yohanes 4 ayat 36. Firman Tuhan menjanjikan bahwa segala sesuatu yang kita tabur baik dahulu, sekarang maupun di masa depan pasti akan kita tuai. Penabur dan penuai akan sama-sama di sukacita. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk menabur terbaik dengan yang kita bisa. Yang menabur dengan cucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai
kita berdoa agar kita semakin dapat mengenal Allah sendiri, agar hidup kita semakin bersatu dengan Allah yang kekal adanya, dan kita pun juga hidup bersama dengan Dia dalam kehidupan kekal. Kita akan mohon berkat dari Tuhan untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Kita siapkan hati kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas segala rahmat berkat yang boleh kami rasakan, kami terima. Kami Engkau kasihi, kami Engkau lindungi, kami Engkau tolong dalam setiap kehidupan, dalam keseharian hidup kami. Ada begitu banyak hal yang hadir, yang lewat dalam kehidupan kami. Dan seringkali kami melupakan Engkau. Seringkali kami lebih fokus pada hal-hal yang duniawi, tetapi Engkau tetap mencintai kami. Engkau tetap memberikan perlindungan, Engkau tetap memberikan rahmat dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, itulah hidup yang kekal ketika kami menyadari bahwa kami bersama dengan Engkau. Kami selalu ingat akan Engkau, kami selalu mengenal Engkau, dan khususnya dalam Ekaristi ketika kami Kau persatukan dalam tubuh dan darah Yesus Kristus Putra-Mu. Tuhan, kini kami mohon rahmat dan berkat-Mu. Kami mohon agar Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam setiap kesedihan, kesusahan, kebahagiaan, kegembiraan kami. Jangan lupakan kami. Berikanlah juga rahmat agar kami tidak pernah melupakan Engkau, karena Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Tuhan bersamamu. Kita sekalian dengan orang-orang yang kita doakan dan kita cintai, juga pekerjaan-pekerjaan kita, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah Tritunggal Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Bapak Ibu silakan duduk dulu sebentar. Terima kasih Romo Hari atas hari ini kami sudah belajar bagaimana memegang janji Tuhan dengan iman dan pengharapan menuju hidup kekal yang seturut dengan perkenanannya. Terima kasih Romo. Dan Bapak Ibu, saya akan lanjutkan dengan pengumuman. Silakan slide pertama. Jadi Bapak Ibu, bulan depan kita akan mulai dengan serial baru dengan tema Biarlah Rohmu Menyala-nyala. Jadi ayo kita komitmen, kita ikuti rangkaian serial ini, kita belajar bersama-sama. Yang kita mulai dengan minggu depan, tolong slide selanjutnya, dengan judul Jangan Padamkan Roh, dengan pembawa firman Gabriela Santa. Bapak Ibu tolong diingat minggu depan kita kembali ke Balai Paroki ya di bawah. Silakan slide selanjutnya. PDPKK Avila juga menawarkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mempunyai dorongan untuk melayani, terutama di tim pujian, yang sesuai dengan kriteria ini, silakan mendaftar di 0852 800 811, dan jangan khawatir, tetap akan diadakan pelatihan vokal, jadi kita juga akan bersama-sama belajar. Silakan slide selanjutnya. Kursus evangelisasi pribadi akan memulai kelas-kelas barunya dengan di sini nih kelas ini itu kita belajar bagaimana membawa Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara jika terdorong kepingin belajar bagaimana sih cara berelasi sama Tuhan, membangun relasi yang baik berhubungan dengan Tuhan, ayo ikut, silakan daftar, bisa di saya juga di nomor ini, nomor telepon ini. Ini dengan biaya pendaftaran 350.000 untuk 8 bulan. Nah, kelas ini akan dimulai dengan seminar hidup dalam roh. Tolong slide selanjutnya. Seminar hidup dalam roh akan dimulai minggu depan tanggal 27 Februari di hari Kamis selama 4 kali pertemuan. Dan seminar ini dibuka untuk umum dengan biaya 80.000. Tapi jika Bapak Ibu sudah mendaftar kelas CAP kemarin yang tadi, biaya 80.000 ini tidak perlu lagi. Terima kasih, silakan slide selanjutnya. Dan kami juga ada pelayanan doa, Bapak Ibu yang ingin didoakan, silakan setelah ini
di sisi sebelah sini tim doa siap mendoakan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini. Sampai jumpa lagi Sabtu depan di Balai Paroki ya. Terima kasih. Oh, sorry, saya lupa. Yang ulang tahun, ada ulang tahun dari tanggal 17 sampai tanggal 22 hari ini. Ayo mumpung Romo udah pulang ya. Nanti akan didoakan oleh tim doa. Silakan nanti setelah ini. Terima kasih. Sampai berjumpa Sabtu depan di Balai Paroki. Bapak Ibu ingat ya, kita selalu gandol Gusti. Gandol Gusti, cek cek. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina dina wangi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina dina wangi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamiya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, sabenina kulone gandol Gusti. Gandol Yusi, gandol Yusi, gandol Yusi. Yusi, saben dina dina wengi gandol Yusi. Gandol Yusi, ceng ceng, gandol Yusi, gandol Yusi. Yuk gini ya, saben dina dina wengi gandol Gusti. Gandol